Nggih. Sugeng sonten Pak Bima, bagaimana kabarnya? Wonten Bu Jui, kabarnya alhamdulillah baik sekali walaupun keadaan mendung tapi tetap semangat untuk rukol Nggih. kedua ini. Iya, alhamdulillah. Tetap semangat nggih Pak. Mulai saja Pak Bima sesi coaching ini. Ya. Tapi perasaan Pak Bima untuk sesi sebelum sesi coaching ini bagaimana perasaannya? Kira-kira Perasaan saya, alhamdulillah senang karena yang ditunggu-tunggu dari sesi CGP bisa rukol, bisa bertatap maya dengan teman-teman itu jadi tambah semangat walaupun capek, lelah di kegiatan aktivitasnya, tapi alhamdulillah semangat. nggih. Ya, Pak Bima, di sesi coaching ini adakah permasalahan khusus yang ingin didiskusikan? Sepertinya ada Bu, ini terkait siswa. Oke. Terkait siswa yang saya alami, yang saya hadapi ini cukup unik dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Kalau saya garis bawahi, ini siswa unik yang secara kecerdasan emosional dan kecerdasan sosialnya itu sangat-sangat butuh sentuhan gitu. Oke, nggih. Jadi Pak Bima sedang ada satu permasalahan nggih yang berkaitan dengan siswa yang unik tadi. Nggih, nggih, nggih. Baik. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab nggih. Untuk coaching ini nggih Pak Bima nggih. Ya, Bu Ya, Cui. baik. Nggih Pak Bima. Jadi lewat sesi coaching ini kira-kira apa tujuan yang ingin Anda capai dalam sesi coaching ini Pak Bima? Baik, di sesi saya ini saya ingin sekali ikut berkontribusi aktif di pemecahan masalah atau mencari solusi terbaik untuk salah satu murid kami yang ada di kelas 4. Itu siswa kami itu sangat tantrum gitu, tantrum. Dalam arti tantrum itu secara sosial, emosional itu belum bisa mengendalikan. Dan khususnya itu di pelajaran saya, saat jam PJOK, anak tersebut itu selalu lari, tidak pernah ikut pelajaran saya atau pergi dari pelajaran saya. Kan saya bingung nih, nggak bisa nilai, tapi juga harus ada catatan nilainya karena emang tuntutannya seperti itu kan Bu. Jadi kalau saya cari kemana siswanya itu pasti dia asik sendiri, asik dengan dirinya sendiri, mungkin bisa langsung saya cari itu di perpus, dia sibuk sendiri dengan bukunya, sedangkan ini jadwalnya jadwal PJOK seperti itu, tapi anaknya itu tidak pernah muncul di pelajaran saya, muncul-muncul pun kadang sebentar terus pergi kayak gitu. Ya hanya satu anak itu saja. Oke, baik-baik. Nggih Pak Bima, tadi Pak Bima ingin berkontribusi aktif nggih untuk siswa ini. Nggih, baik itu apa namanya, tujuan yang mulia Pak Bima, nggih. Itu sebagai guru kita harus seperti itu memang ya. Nah, definisi berkontribusi aktif itu seperti apa nggih Pak Bima? Nah, menurut Pak Bima, Pak Bima. Kontribusi aktifnya itu kebetulan kan saya ngajar di SD itu di jenjang kelas 2, 4, dan 5. Nah, kasus ini itu tuh ada di kelas 4 yang kebetulan juga tanggung jawab saya sebagai guru mapel di situ. Nah, kontribusi aktif yang saya harapkan itu si anak ini karena pembelajaran PJOK itu bagian integral dari semua pelajaran yang mana sangat sekali dibutuhkan seluruh siswa dalam pengembangan sosialnya. Harapan saya itu, saya ingin anak ini sadar dalam hal sosial. Jadi gimana caranya anak ini mau untuk berinteraksi sosial dengan temannya gitu. Nah, akhir-akhir ini yang saya lihat anak itu tantrum karena nilai tidak sesuai. Dia menyobek buku, banting pintu, ngumpet di dapur, buang sampah, tong sampah itu
sebar seperti itu. Dan lebih parahnya lagi, kalau jam-jam pelajaran saya yang pokoknya melibatkan banyak orang seperti itu, yang tim gitu, itu tuh anak nggak pernah mau dan uh, pengennya itu asik dengan dirinya sendiri seperti itu. Tapi kalau pas pelajaran saya teori, maksudnya pe- pembelajaran pembelajaran PJOK yang lama di kelasnya, mungkin pas hujan dan seterusnya, dia malah masuk. Tapi kalau pas pembelajaran di lapangan itu dia malah gak ada gitu. Yeah. Oke, oke, oke. Iya, berarti saya kalau boleh saya mau identifikasikan tadi, anak tersebut itu mungkin kurang sadar sosial atau mengisolasi diri, tidak ikut kegiatan PJUK di lapangan, misalkan malah dia di perpustakaan, kemudian Ya, dia kecewa dengan nilainya sampai obrak-abrik tadi ya sampah tadi dan nampak. lain-lain. Oke. Nah, kalau Pak Bima sendiri menghadapi siswa yang tadi bersikap tantrum lah atau menyendiri di perpus itu apa yang sudah Pak Bima lakukan? Yang pernah saya lakukan Bu, ini yang akhir-akhir ini yang saya hadapi itu anak itu tidak sesuai ekspektasinya, nilainya itu jelek seperti itu. Nah, dia marah-marah dengan guru wali kelasnya sampai nyobek buku, masuk ke dapur, ngancing pintu dapur sekolah, dan selesai itu anak kalau alhamdulillahnya kalau dengar adzan tuh dia malah mandi, langsung keluar gitu. Dengar adzan dia langsung pergi ke masjid untuk ikut sholat, untuk ikut sholat jamaah. Nah, yang saya lakukan setelah sholat itu saya tanya, Mas, gimana perasaannya setelah sholat? Lebih tenang? Iya, lebih tenang, tapi sambil masih terseduh-seduh gitu. Terus kenapa tadi kok ya sempat saya diamkan dulu toh pas di dapur itu, nggak langsung ditanya ngapa-ngapa gitu. Nah, pas momen setelah sholat itu baru saya tanya. Nah, pas saya tanya pas setelah selesai sholat itu, tadi kenapa kok banting pintu, kok sampai ngancing di dapur? Gimana nanti kalau saya dimarahin ibu, nilai saya tidak baik, dia ekspektasinya itu nilai selalu sempurna seperti itu. Jadi apa ya namanya ya, bahasanya apa Bu, kalau nilainya pengen selalu sempurna terus Perfeksionis ya Pak ya? perfeksionis ya. Nah, seperti itu, perfeksionis, nilai nggak boleh di bawah 100 dan harus nilai A kayak gitu. Nah, ini nanti gimana dimarahin ibu kayak gitu. Nah, pas di selesai sholat itu kebetulan ada beberapa anak yang lewat itu. Ustadz, besok jadi ada lomba nggak? Ya insya Allah ada. Tapi tanggalnya belum tahu nih kepastiannya tanggal berapa. Terus si anak yang habis tantrum tadi, karena salat di sebelah saya tanya, Mas, dia tanya dulu ke saya, Ustadz itu mau ada lomba apa toh? Lomba, saya langsung dengan cara laki-laki gitu, lomba yang harus bisa mengontrol emosinya gitu. Lah seketika langsung langsung anak itu terdiam, terus uh, nunggu sebentar, terus liatin saya lama gitu. Mungkin langsung tertampar dengan kata-kata saya yang langsung majlub gitu ya. Nah, setelah selesai itu, anak itu langsung, kan itu pas hari Kamis ya, hari Kamis itu di tempat saya habis sholat zuhur itu istirahat, tidur siang sebentar gitu lah. Anak itu langsung menghindar dari saya, terus tidur di serambi musola gitu, serambi masjid tempat kami. Nah, selesai itu anak itu selesai istirahat siang, kok tiba-tiba nyari saya, cari perhatian. Tadi mah ada sampul enggak? Buat apa cari sampul? Buat nyampul buku yang tadi dirobek. Itu. Lah, saya ya nggak punya sampul toh Mas. Kalau mau cari sampul di perpustakaan mungkin ada. Kalau nggak di koperasi, saya gitu. Batin saya ini tadi tertampar dengan kata-kata saya, kok malah nyari-nyari lagi ke saya untuk mencari perhatian gitu. Nah, itu yang saya lakukan kemarin, sempat langsung cara laki-laki ya, emang biar, karena hemat saya laki-laki itu kan tantangannya berat ya, nanti harus menghadapi banyak hal. Kalau
nilai tidak sesuai ekspektasi aja dia bisa tantrum sampai jerit-jerit banting pintu dan seterusnya. Apalagi nanti dia, harapan saya itu kalau laki-laki ya harus harus kuat gitu. Kalau nilainya aja bisa bikin dia stres, nanti gimana kalau dia menghadapi di dunianya sebagai laki-laki kayak gitu. Gitu Iya, kuliah. iya. Saya Kalau menurut positif saya sekali. yang sudah dilakukan Pak Bima itu luar biasa itu, menghadapi anak tantrum itu, anak dengan, yang uniknya seperti yang sudah diidentifikasikan tadi itu sulit loh Pak Bima itu, dan Pak Bima sudah berusaha untuk berkontribusi untuk, apa namanya, ikut mengarahkan siswa tadi sehingga menjadi siswa yang baik, kemudian menyadari kesalahannya sampai tadi dia sadar nggih sampai minta sampo dan lain-lain itu sudah berarti itu sudah usaha yang lumayan bagus Pak Bima, seperti itu. Nah, kemudian kira-kira ada hambatan-hambatan lain mboten nggih Pak Bima untuk mengajak anak tadi apa ya, dalam hal mencapai tujuannya Pak Bima? Hambatannya terkait kalau di sekolah kan mungkin dengan cara sekolah nih. Kita waktu di sekolah itu kan sangat terbatas. Hambatannya mungkin kontrol kita kalau di rumah kan kita tidak tahu. Kita tidak tahunya dalam arti secara alam bawah sadarnya dia itu kenapa kok kalau dapat nilai jelek dia selalu marah-marah dan tantrum seperti itu. Dan kalau dia berinteraksi dengan orang nggak bisa, terus nanti misalkan tidak sesuai dengan harapan dia itu, dia marah-marah dan nangis seperti itu. Teriak-teriak, nangis dan seterusnya lah. Harapan saya ya gimana ya nanti bisa kontribusinya itu tidak hanya di sekolah, tapi bisa bersinergi antara sekolah dengan orang tua gitu. Nah, tapi yang setelah saya identifikasi kemarin itu ternyata orang tuanya itu yang satu di di kesehatan, bekerja di kesehatan, yang satu kerjanya tuh luar Jawa yang harus berapa bulan sekali bapaknya itu baru pulang. Jadi gimana ya nanti komunikasinya itu. Nah, mungkin yang sedang saya lakukan itu komunikasi aktif dengan wali kelas saja. Ini gimana perkembangannya seperti itu. Sebab kemarin itu yang belum lama siswa ini bikin nangis anak PLP atau PPL ya bahasa kita, bikin nangis anak PPL karena diajar anak PPL itu malah secara energinya itu kuat dia daripada anak-anak PPL yang sedang belajar. Iya, Ya, itu iya. malah marah-marah sampai mbak PPL-nya itu yang ngajar itu malah ikut nangis. Iya, iya, iya. Baik, tadi setelah Anda mengidentifikasikan, tadi ada anak juga sedikit tertarik dengan ide perlombaan tadi toh? Ya, Itu. Nah, kira-kira ada rencana aksi ke depannya Pak Bima? Kira-kira pripun? Rencana aksi panjenengan? eh, kalau di perlombaan tadi kan di siswa yang lain yang mau kita ikutkan di lomba yang lain gitu. Tapi tadi tuh si A tadi yang peng bertanya, mau ada lomba apa tuh Ustadz gitu tuh. Kayaknya kan dia penasaran ya, pastinya dia pasti juga ingin ingin ikut andil atau berkontribusi dengan lomba gitu ya, untuk Iya. bisa diakui gitu ya, butuh pengakuan juga ini mungkin anak ini. Nah ini mungkin kita bisa koordinasi dengan wali kelas, potensi dia itu di mana, supaya eh, apa sih yang bakatnya dia atau potensinya dia itu bisa tersalurkan dan dia bisa diakui bahwa dia itu di balik tantrumnya, di balik perfeksionisnya itu dia ada keunggulan tersendiri yang tersembunyi gitu. Nah, itu yang belum belum kita lakukan. Nah, tapi saya ada rencana mungkin nanti akan komunikasi dengan wali kelas seperti itu. Oke, nah itu Pak Bima sudah tahu loh, sudah mengakui bahwa setiap siswa itu unik ya Pak ya, di balik kekurangan dia sok-sok tantrum dan
mengunci diri, itu ternyata dia juga pasti kalau kita gali lebih jauh itu pasti ada potensi. Nah ini mari tugas Pak Bima ini untuk mengarahkan si siswa tadi, dan tentunya Pak Bima sudah punya strategi-strategi, kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh Pak Bima? Strategi yang mungkin bisa di rencana jangka pendek saya ini yang pertama koordinasi dulu dengan wali kelas terkait pelajaran-pelajaran apa yang paling dia sukai dan menonjol di situ. Berikutnya baru nanti karena masalah ini masalah sosial dan emosional itu melibatkan orang tua, harapan saya strategi berikutnya wali kelas selalu aktif dalam mensadarkan orang tua juga terkait setiap anak itu, setiap individu itu punya bakat. Jadi orang tua jangan sampai minder kalau anaknya itu seperti itu. Bahkan kalau bisa ya diturunkan sedikit grade-nya yang mungkin mungkin harapan saya itu orang tua mungkin agak memasang grade tinggi harus sempurna mungkin karena di balik alam bawah sadarnya dia tadi kok takut dimarahi ya artinya dia kayaknya selalu ditarget nilai bagus ini. Nah, untuk wali kelas untuk bisa buat konten-konten parenting terkait setiap anak itu unik, setiap anak itu berbakat, setiap anak itu berbeda, setiap anak itu ciptaan Allah yang harus kita ya kayak gitulah. Hmm. Nah, nanti bisa kerjasama dengan wali kelasnya terkait itu. Dan harapan saya karena anak ini masih kelas 4, ya semoga nanti sampai tanggung jawab kita selesai di kelas 6, masalah sosial emosionalnya dia sudah selesai dan tidak tantrum lagi, seperti itu. Oke, nah itu strategi Pak Bima juga bagus itu, menggandeng wali kelas, kemudian guru-guru yang lain, serta bahkan mendatangkan orang tua wali. Nah itu bagi saya itu sudah lengkap itu Pak Bima. Nah itu rencana aksi yang terstruktur, fokus akan membantu mengatasi permasalahan dengan lebih efektif Pak Bima itu. Oke, bagus. Oke, oke. Kita masuk ke alur tanggung jawab ini Pak Bima, alur yang terakhir dari Tirta. Nah, berkaitan dengan komitmen. Nah, bagaimana komitmen Pak Bima terhadap rencana aksi yang tadi sudah Anda buat? Komitmen saya karena ini tadi sudah jadi niat ya, harapan dan niat saya harus istiqomah dan terus memantau perkembangan anak ini karena tanggung jawab saya juga karena saya sebagai guru PJOK yang melibatkan pembelajaran di luar kelas yang harus membersamai anak dalam sosial emosionalnya juga. Ya komitmen saya terus berkontribusi aktif dengan wali kelas, perkembangannya seperti apa, dan pelan-pelan nanti saya akan berusaha untuk masuk di dunia anak ini. Kenapa kok asik sendiri, kenapa kok dia senang dengan dirinya sendiri, tidak mau di pembelajaran yang sifatnya kelompok seperti itu. Nah, nanti saya akan mencoba meluangkan waktu saya yang mungkin 1 jam itu untuk pembelajaran di kelas secara umum, ya nanti yang 10 menit terakhir saya sisakan waktunya untuk uh, fokus ke anak ini. Seperti itu Bu Jui. Oke, luar biasa Pak Bima. Apa namanya? Pak Bima sudah menetapkan komitmen yang bagus, kemudian menggandeng orang-orang yang tepat untuk mencapai tujuan mulia panjenengan. Kemudian terlihat sekali semangat dan niat Pak Bima untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dan untuk membantu masalah ini. Bagus Pak Bima, jenengan sudah ternyata sudah punya penyelesaian sendiri ini, sudah punya komitmen yang terstruktur dan sudah punya rencana yang matang ini Pak Bima. Tinggal action saja Pak Bima. Dan saya sebagai rekan sharing kali ini hanya bisa menyemangati Pak Bima. Pak Bima sudah bagus, sudah menemukan komitmen yang kuat, rencana yang jelas dan niatan yang mulia Pak Bima untuk menumbuhkan
mencari jalan keluar untuk permasalahan anak kita ini, gitu. Bagaimana perasaan Anda setelah Anda mengungkapkan unek-unek Anda, permasalahan Anda dalam sesi ini, Pak Bima? Alhamdulillah terima kasih Bu Jui sudah menjadi teman rekan sharing saya terkait, masalah murid yang unik ini tadi. Terima kasih sudah dibersamai dalam ngudari benang ruwetnya. Ternyata Iya. kalau kita bisa, komunikasi dua arah seperti ini, masalah seberat apapun kalau bisa dikomunikasikan, bisa kita pelan-pelan untuk selesaikan dengan beberapa tahapan-tahapan pertanyaan-pertanyaan tadi, alhamdulillah ternyata ada jalan keluarnya yang insya Allah nanti kalau komitmen dan, bisa berkesinambungan, insya Allah nanti menjadi jalan terbaiknya dan semoga dimudahkan Allah gitu ya, Bu. Oke, amin. Ya, baik ya Pak Bima. Mungkin cukup ini saja. Di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi nggih Pak Bima nggih? Siap Bu Jui. Oke, saya cukupkan Pak Bima. Semoga, masalahnya cepat selesai, kemudian, tetap semangat Amin. selalu Pak Bima. Amin amin amin. Oke, Terima saya kasih akhiri. ya Bu Jui. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Pak Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.